Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatu Al-Khamsin karya Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibn Rajab rahimahumallahu ta'ala, di mana kita sampai pada hadis yang ke-23. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Al-Ash'ari di sini nisbat ya kepada nasab beliau atau qabilah beliau, bukan bermakna akidah beliau Asy'ariyah, berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Akidah Asy'ariyah itu maksudnya dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Ash'ari. Baik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur satrul iman. At-tuhur dengan dhammah di ta. At-tuhur maknanya adalah bersuci. Bersuci adalah setengah dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla' ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Wasadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti. Wasabru diya'un. Sabar adalah pelita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau atasmu. Kullun nasi yaghdu fabai' nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang bekerja di pagi hari, mengawali harinya, bekerja, dia menjual dirinya, yakni mengorbankan dirinya. Dia bekerja keras. Sehingga itu disebutkan dalam bahasa Arab, dia menjual dirinya. Siapa yang membeli? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di sini, nanti kita jelaskan. Famu'tiquha aw mubiquha. Maka antara dia membebaskannya atau membuatnya celaka. Baik. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini keutamaan dari berbagai amalan. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur satrul iman. Bersuci adalah sebagian atau setengah, bahkan kita katakan setengah. Ya, banyak diterjemahkan sebagian, akan tapi satr yakni nisf. At-tuhur satrul iman yakni nisful iman. Bersuci adalah setengah dari iman. Mengapa disebut setengah dari iman? Para ulama banyak memiliki tafsiran tentang kalimat Nabi Muhammad SAW ini. Tafsiran yang paling bagus dan tafsiran yang paling umum itu adalah pendapat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat at-tuhur satrul iman, bersuci adalah setengah dari keimanan. Mengapa disebut setengah dari keimanan? Karena iman itu ada dua. At-tahliyah wa tahliyah. Yani dengan ha, at-tahliyah menghias, memperindah. Wa tahliyah dengan kha, tahliyah yakni membersihkan, menyucikan, membebaskan sesuatu dari sesuatu yang lain. Itu namanya tahliyah dengan kha. Jadi sesuatu yang kita sebut iman, kalau kita melihat cabang-cabang keimanan, maka itu bisa kita kelompokkan menjadi dua kategori. At-tahliyah wa tahliyah. Yaitu sesuatu yang merupakan tahliyah, yakni satu akar kata dengan huli, perhiasan. Tahliyah dengan huli, satu akar kata, yakni ha lam. Ya, jazakallahu khairan. Jadi memperindah, mempercantik, memperbagus, maka ini namanya tahliyah. Sedangkan tahliyah
takhliyah, kha, lam, kemudian waw. Jadi itu maknanya adalah yakni membersihkan atau menyucikan. Maka iman terbagi menjadi dua kategori tersebut. Jadi tahliyah tadi lupa Anda sebutkan satu akar kata juga dengan hilyah. Hilyah yakni perhiasan. Hilyah, huli, tahliyah ini satu akar kata. Kemudian tahliyah dengan khulwun, dengan khulu, yakni satu akar kata. Jadi intinya iman antara cabang-cabang keimanan itu berupa sesuatu yang memperindah, memperbagus, yakni melakukan suatu amalan kebaikan, amalan ketaatan, melakukan amalan ketaatan, atau membebaskan atau menyucikan atau membersihkan dari sesuatu, yakni meninggalkan keharaman. Bukankah seluruh cabang keimanan bisa kita kategorikan menjadi antara dua hal ini? Antara mengerjakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah. Betul tidak? Meninggalkan apa yang Allah larang. Antara mengerjakan apa yang Allah perintahkan atau meninggalkan apa yang Allah larang. Maka ketika at-tuhur yakni bersuci di sini apa yang dimaksud? Tuhur di sini bersuci tidak hanya yang bermakna bersuci yakni seperti di masalah fikih misalkan wudu, mandi wajib, tayammum misalkan, membersihkan dari najis. Nah, itu namanya taharah secara fikih. Akan tapi taharah yang bermakna lebih umum, tuhur yang bermakna lebih umum itu adalah suci dari hadas dan najis seperti yang di fikih, dan juga suci dari kesyirikan, suci dari kekufuran, suci dari keharaman, suci dari kefasikan, suci dari kemaksiatan. Intinya suci dari apa-apa yang Allah larang. Jadi ketika tuhur di sini bermakna bersuci dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita cocokkan dengan iman. Iman ada dua kategori besar, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Bukankah berarti sudah benar berarti bahwa at-tuhur itu adalah nisful iman? Bersuci adalah setengah dari iman, dari keimanan. Baik, ini tafsiran para ulama yang paling umum dan paling bagus dan paling indah. Ini istihadnya para ulama. Tentunya kalau misalkan diterjemahkan kebersihan sebagian dari iman, betul tidak? Slogannya banyak kota ya, supaya dapat adipura. Kebersihan sebagian dari iman itu benar atau tidak? Masuk dalam kalimat hadis ini atau tidak? Masuk juga. Karena kebersihan yakni tuhur tadi bersuci, antara bersuci dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, keharaman, atau suci dari hadas, suci dari najis, suci dari kotoran-kotoran. Bukan sifat seorang muslim, seseorang yang kamarnya berantakan misalkan. Wah, ini tentunya mahasiswa. Nah, ya taib. Mahasiswa biasanya tempatnya kamar berantakan, belum ada yang merapikan. Setuju? Tidak setuju antum. Nanti anak sidak kamar antum. Ke Wisma. Taib. Jadi kebersihan sebagian dari iman itu juga masuk dalam kalimat ini. Jadi tidak masalah. Tapi kalau kita terjemahkan at-tuhur satrul iman dengan makna yang tadi, bersuci itu setengah dari iman. Ini adalah tafsiran yang paling umum ya dan paling bagus. Baik. At-tuhur satrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ini menunjukkan keutamaan dari ucapan alhamdulillah, yaitu segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Sedangkan ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Yakni keutamanya sangat besar. Derajatnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa ucapan subhanallah dan alhamdulillah ini adalah dua ucapan yang saling melengkapi. Subhanallah, maha suci Allah, yakni kita menetapkan, kita mengatakan bahwa Allah maha suci, bersih dari hal-hal yang itu merupakan kecacatan, kelemahan. Seluruh sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna. Itu makna dari subhanallah.
Makna dari subhanallah. Makanya ketika ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam di Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah, ketika Nabi Muhammad SAW mengerahkan kaum muslimin dari Makkah, setelah kejadian Fathu Makkah, peristiwa Fathu Makkah, dikerahkan mau menyerang, mau menuju ke Hunain. Di Hunain, para sahabat kemudian melihat ada pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy dan suku-suku Arab yang lain. Dikeramatkan sehingga mereka itu berdiam diri di bawah pohon tersebut, mengharapkan keberkahan pohon tersebut, menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Ini disebut Zatu Anwat. Maka sebagian sahabat yang baru masuk Islam, belum paham tentang ilmu, belum paham tentang tauhid, mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat." Jadikanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwat. Sebagaimana mereka memiliki pohon keramat, jadikanlah ada pohon keramat untuk kami juga. Itu kata sebagian sahabat. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW langsung bersabda, Subhanallah, Maha suci Allah. Dari ada kita membutuhkan atau kita menjadikan sesuatu sebagai pohon keramat, kita mendekatkan diri kepada Allah melalui pohon tersebut, kita mengharapkan keberkahan kepada pohon tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza kama qala qaum Musa. Ini seperti perkataannya kaum Nabi Musa. Maka subhanallah itu maknanya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang penuh kecacatan. Dari sifat cacat, dari sifat lemah, kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Seperti yang disebutkan di Al-Qur'an, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Ya, kemudian laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari makhluk. Tidak ada dari makhluk yang sifatnya makhluk itu semuanya lemah, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna subhanallah. Sedangkan makna alhamdulillah, maknanya adalah kita menetapkan seluruh pujian itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak terhadap segala pujian dan seluruh pujian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana hukumnya kalau kita memuji manusia misalkan? Kalau kita memuji manusia, apakah itu syirik berarti? Mengerahkan sebagian pujian kepada manusia. Masya Allah antum yakni rapi sekali bajunya, misalkan begitu. Pujian, betul tidak? Apakah ini syirik? Tidak demikian. Karena ini bukan pujian mutlak. Yani seluruh pujian yang sifatnya mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk pujiannya tidak mutlak. Dia cuma bajunya saja yang kita puji rapi. Itu pun kita lihat tidak mutlak, yakni tidak mungkin bajunya selalu rapi. Pasti nanti kotor juga ujung-ujungnya. Betul tidak? Tidak mutlak. Pujian kepada makhluk itu tidak mutlak. Tapi seluruh pujian yang mutlak hanya berhak kita arahkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah itu adalah kalimat zikir untuk kita menyucikan Allah dari sifat-sifat yang penuh kekurangan. Sedangkan alhamdulillah adalah kalimat zikir untuk kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Allah dipuji karena sifat-sifat Allah yang sempurna. Allah dipuji karena Allah memberikan karunia dan rizki dan nikmat yang besar kepada kita. Ya, jadi ini adalah makna dari alhamdulillah. Maka di hadis ini digabung wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Taib, tamla'ani au tamla' di situ disebutkan itu perawinya yang memiliki keraguan. Apakah kata yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tamla'ani atau tamla'u? Bedanya apa? Ini kita menuju kepada pelajaran nahwu shorof ya nih, ha? Tamla'ani atau tamla' ya ini subjeknya dua atau satu. Tapi intinya adalah maknanya sama. Ini menunjukkan bagaimana perawi hadis itu sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Kalau ragu-ragu apakah kata yang digunakan adalah tamla'ani atau tamla'u, maka kemudian ya perawi hadis itu biasanya menggunakan kata au, tamla'ani au tamla' ma bainas sama'i wal ard.
Wassalatu nurun. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, salat adalah cahaya. Ini menunjukkan keutamaan dari salat. Salat adalah cahaya, ya, cahaya yang menerangi hatinya, menerangi wajahnya, menerangi alam kuburnya, menerangi nanti ketika dia dibangkitkan. Ya, maka inilah keutamaan dari salat. Kemudian wasadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apakah dia itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah satu akar kata dengan sidq, satu akar kata dengan sidqun. Sedekah satu akar kata dengan sidqun, yakni bermakna jujur atau benar. Jadi perkataannya apakah benar sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Perbuatannya apakah benar sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kalau dia rajin bersedekah misalkan, berarti itu menunjukkan bagaimana perbuatannya itu membenarkan perkataan dan apa yang ada di hatinya. Makanya sedekah disebut sedekah, di antara maknanya adalah ini, ya, di antara hikmahnya adalah itu, yaitu sedekah itu adalah bentuk sidq, bentuk kejujuran seseorang, bentuk bahwa apakah perkataan dan perbuatannya itu sesuai dengan apa yang dia yakini. Apakah dia benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dia yakini. Dia tentunya kalau kita tanya kepada setiap muslim, apakah engkau mencintai Allah? Pasti semua orang mengatakan kita cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kepada setiap muslim, engkau cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasti semua muslim mengatakan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harga mati, misalkan gitu ya. Tapi tidak hanya cukup di slogan. Kita lihat perbuatannya. Kalau perbuatannya itu dia sholat tepat waktu misalkan, nggak ada yang bolong-bolong, puasa demikian, zakat demikian, tidak hanya mengerjakan yang wajib, sedekah yang juga sunnah itu dilakukan. Nah ini bentuk dari yakni apa yang ada di hatinya. Keimanannya tersebut itu teruji berarti begitu ya. Dan itu mengapa sedekah walaupun di sebagian ayat disebutkan maknanya zakat, tapi tetap disebut sebagai sedekah di ayat. Tujuannya adalah untuk memberikan penekanan makna ini bahwa orang yang bayar zakat walaupun itu zakat wajib itu adalah bukti bahwa dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa shadaqatu burhanun was sabru diyaun. Dan sabar itu adalah pelita. Mengapa sabar disebut pelita sedangkan salat disebut cahaya? Para ulama menjelaskan karena yang namanya dia itu adalah yakni semacam cahaya juga, akan tetapi dia disertai dengan panas. Dia disertai dengan hararah, dengan panas. Dan itulah sabar. Sabar itu menerangi orang yang memiliki kesabaran tersebut nanti di alam kuburnya, nanti di akhirat. Akan tetapi sabar itu disertai dengan panas. Yakni dia harus menahan, ya, ketika ada musibah misalkan di kehidupannya, dia bersabar. Sabarnya ini sendiri adalah diya, ini adalah cahaya, akan tetapi cahaya yang disertai dengan panas. Dia harus menahan rasa sedih misalkan, menahan rasa amarah misalkan, menahan rasa yang tidak dia sukai misalkan. Maka ini adalah yakni panasnya tersebut. Makanya disebut bahwa salat itu nur, salat itu cahaya, sedangkan sabar itu adalah diya. Maknanya adalah karena ini. Ya, makanya di Al-Qur'an disebut asy-syams sebagai diya. Di Al-Qur'an disebut asy-syams sebagai diya. Kenapa? Ya karena syams, matahari, itu adalah cahaya, memberikan cahaya dan juga memberikan panas juga. Jadi itulah sifat dari diya. Jadi itu di antara hikmah, ini istihadnya para ulama. Ya, di antara hikmah mengapa sabar disebut sebagai yakni diya. Yang kita terjemahkan pelita di situ ya. Karena namanya pelita, yakni lampu, ada cahaya, ada panasnya, betul tidak? Nah. Baik. Kemudian itu sudah kan? Kita lanjutkan sedikit. Wa sabru diyaun wal Qur'an hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau atasmu. Yakni apakah seseorang itu mengamalkan apa yang dia pelajari dari Al-Qur'an atau tidak. Ini adalah
ujian baginya. Kalau dia mengerjakan sesuai dengan yang disebutkan di Al-Quran, ini hujjah baginya. Nanti Al-Quran membelanya. Itu maksudnya. Kalau dia menyelisihi Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi hujjah atasnya. Yakni akan menjadi memberatkan dia maksudnya. Memberatkan, menyusahkan dia nanti. Ya, di akhirat. Ini makna dari wal Qur'an hujjatun laka au alaik. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW, kullun nasi yaghdu. Setiap orang itu mengawali harinya, dia bekerja di pagi hari, fabai'un nafsahu. Yakni dia menjual dirinya, maksudnya mengorbankan dirinya. Maksudnya apa? Dia bekerja, mengawali harinya, dia bekerja. Dia beramal. Dan ini cuma dua pilihan. Antara amalannya tersebut sesuai dengan syariat Allah atau tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, famu'tiquha, maka dia memerdekakan jiwanya. Sedangkan kalau dia itu beramal menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakan keharaman misalkan ketika dia bekerja tersebut, misalkan dia mengerjakan yang riba misalkan, ketika dia mengawali harinya dalam satu hari tersebut dia ghibah, dalam satu hari tersebut dia minum khamar misalkan, dalam satu hari tersebut dia belajar akidah yang menyimpang misalkan, maka mubikuha, maka dia akan memberikan kecelakaan, memberikan celaka kepada dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri. Jadi famu'tiquha au mubikuha. Sama seperti Quran hujjatun laka au alaik. Cuma dua pilihan ini. Quran adalah hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Sama seperti orang yang tadi dianalogikan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang mengawali harinya bekerja, antara dia bekerja untuk kebaikan atau untuk keburukan. Kalau dia untuk kebaikan, famu'tiquha, dia seperti memerdekakan dirinya, membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, atau mubikuha, dia menjerumuskan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah yakni ba'i nafsahu, menjual dirinya, ini yakni di antara istilah yang banyak digunakan ya. Jadi tidak hanya di dalil ini tapi juga di dalil-dalil yang lain. Jadi menjual dirinya yang dimaksud bukan yang kita pahami ya dari misalkan menjual diri, bukan ya. Tapi maksudnya adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya ibtigha'a mardatillah, yaitu dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud menjual dirinya di sini maksudnya adalah dia mengerjakan amalan ketaatan. Dia menjual dirinya dalam rangka untuk mendapatkan, namanya menjual, ada sesuatu yang dia berikan, ada sesuatu yang dia dapat. Betul tidak? Menjual dirinya maksudnya adalah dia menggunakan dirinya tersebut untuk yakni mengamalkan amalan-amalan ketaatan. Dia gunakan dirinya untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Sehingga apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi ini makna dari menjual dirinya atau mengorbankan dirinya, kita terjemahkan demikian supaya tidak salah paham ya. Jadi mengorbankan dirinya maksudnya adalah dia berletih-letih mengerjakan amalan kebaikan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga ada yang sebaliknya. Jadi yang membeli siapa? Seolah yang membeli tentunya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain disebutkan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin diri mereka, jiwa mereka dan harta mereka, bahwa mereka akan mendapatkan jannah, surga. Yani membeli maksudnya apa? Yani maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kebaikan, amalan ketaatan, menerima sedekah yang dilakukan oleh hambanya tersebut, kemudian Allah memberikan balasannya yaitu surga. Diilustrasikan seperti jual beli supaya orang paham, akan tapi ini sebenarnya jual beli yang tidak berimbang. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar daripada apa yang kita berikan. Ini kalau jual beli kan yang dijual dengan yang dibeli, atau sesuatu barang ditukarkan dengan barang lain atau dengan uang, ini kan biasanya setara, betul tidak? Tapi kalau ini jual beli yang tidak setara.
Ya, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di dalil-dalil disebutkan ini adalah semacam jual beli supaya orang paham, supaya orang sadar, terutama orang-orang Arab jahiliyah yang mereka mengingkari hari kebangkitan, mengingkari akhirat, supaya mereka paham bahwa oh ya, kalau kita mengerjakan amalan kebaikan ini yang kita dapat. Kalau kita mengerjakan amalan keburukan ini yang kita dapat. Nah, yang kita dapat itu tidak mereka yakini. Yang kita dapat, kalau kita alhamdulillah dari kecil sudah muslim, sudah diajarkan, betul tidak? Akan ada hari pembalasan, akan ada apa yang akan kita dapat atas setiap apa yang kita berbuat. Tapi orang-orang Arab jahiliyah membesarkan anak cucu mereka tidak di atas akidah ini. Mereka mengingkari ya hari pembalasan, mereka mengingkari akhirat. Makanya dalil-dalil menunjukkan, ingin menjelaskan makna ini, bahwa setiap apa yang antum lakukan akan ada balasan yang antum dapat. Seperti jual beli. Baik, demikian bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita. Ini sudah azan mungkin ya. Mungkin kita azan terlebih dahulu, kemudian kita tanya jawab setelah azan insyaallah taala. Jazakallahu khairan.